Bab 31. Kecurigaan Chu Qiao akhirnya terkonfirmasi. Kekacauan di Liang akhirnya pecah di mausoleum kekaisaran di Meisan setelah 10 tahun damai. Itu muncul tiba-tiba, seperti sepanci air dingin. Sebelum orang-orang di dalam dapat bereaksi tepat waktu, panci berisi air telah dipanaskan hingga titik didihnya, melibatkan semua orang di dalamnya. Di Hansui, konflik telah meningkat. Setelah beberapa kelompok pasukan kavaleri menginjak-injak tanah, kota itu hancur. Rumah-rumah dibakar, tanah subur itu langsung berubah menjadi gurun tandus. Kemakmuran kota naik dalam asap. Di kedua sisi jalan, mayat warga sipil berserakan di tanah. Bau darah yang menyengat dapat dideteksi di antara tubuh yang membusuk. Raja Luo memulai pemberontakan di Meisan. Penduduk yang tidak ingin dicap sebagai pemberontak, membawa keluarga mereka dan bermigrasi ke Hansui, hanya untuk menyadari bahwa Susu, salah satu saudara iparnya, telah mengambil alih komando terusan Hansui. Persimpangan air yang mengarah ke timur telah ditutup. Pasukan Liang yang terletak di sebelah barat Hansui Pass tidak terorganisir dan dikalahkan habis-habisan oleh Raja Luo di kota Hong. Kehidupan kekaisaran Liang tergantung pada seutas benang. Akibatnya perjalanan Chu Qiao dan rombongannya tertunda. Di sepanjang distrik Hansui, warga sipil berkumpul dalam jumlah besar. Saat itu di tengah musim panas, penyakit merajalela di dalam kota. Dalam waktu kurang dari setengah bulan, wabah merebak di sana. Para bangsawan-bangsawan tinggal di rumah mereka, mengirim pelayan mereka untuk berjaga-jaga dan berpatroli di daerah tersebut. Penginapan dan restoran ditutup untuk bisnis, menyebabkan jatah persediaan sedikit. Chu Qiao dan rombongannya tidak punya pilihan selain pergi ke pinggiran kota. Untungnya, mereka telah mempersiapkan diri untuk perjalanan panjang ke depan. Jatah dan tenda mereka cukup untuk mengatasi mereka. Seiring berlalunya hari, mereka mendengar segala macam desas-desus yang berbeda. Saat Pinan dan yang lainnya pergi ke kota untuk mengumpulkan intel, usaha mereka tidak membuahkan hasil. Desas-desus itu beragam sifatnya. Beberapa orang mengklaim bahwa Xiao Che telah mengumpulkan 800.000 pasukan kavaleri elit di timur, dan dia menuju Hansui untuk mengamuk. Beberapa orang mengklaim bahwa Raja Luo telah membantai tentara Nanhuai di Junshan beberapa hari yang lalu. Daerah di sekitar Jiangze, Kota Fei, Nanwang, Kabupaten Ansi, dan Pegunungan Matahari terbenam sangat terpengaruh. Tentara ibu kota kerajaan menderita banyak korban, sementara yang selamat menyerah. Dalam waktu kurang dari 5 hari, pasukan Raja Luo akan menaklukkan Hansui. Yang lain mengklaim bahwa rumah tangga besar di barat daya memberikan dukungan terhadap pemberontakan Raja Luo dalam bentuk menyumbangkan uang dan jatah untuk tujuan tersebut, karena ketidaksenangan mereka dengan penguasa bodoh saat ini. Mereka mengirim pasukan pribadi mereka untuk bergabung dengan tentara Meisan, menyebabkan pasukan Raja Luo menjadi hampir 1.000.000 orang. Teori yang lebih tidak masuk akal mengklaim bahwa Xiao Che tidak lagi berada di Tangjing dan bahwa dia telah melarikan diri ke Wei dengan para selirnya. Kerajaan Song telah membangun perahu untuknya agar dia bisa melarikan diri ke laut. Orang-orang di sepanjang Hansui menunggu dengan napas tertahan. Meskipun desas-desus itu tidak sepenuhnya benar, pasukan Raja Luo perlahan mendekati Hansui setiap hari. Karena jumlah pengungsi yang memasuki kota berkurang, itu berarti pasukan Raja Luo mulai mengepung Hansui. Pertempuran besar akan segera terjadi. Setelah 7 hari, pasukan Raja Luo akhirnya tiba di lereng Qibai, kurang dari 40 km jauhnya dari Hansui. Namun, mereka berhenti di situ, tidak menunjukkan tanda-tanda konfrontasi langsung dengan Jenderal Susu. Di sisi lain, Hansui juga tidak menunjukkan tanda-tanda membelot ke arah Raja Luo. Perang tiba-tiba menemui jalan buntu. Tiba-tiba, tentara Sishuo dari ibu kota kerajaan mendeteksi ada sesuatu yang salah. Jenderal Susu adalah seorang jenderal tentara kerajaan, yang mengikuti Jenderal Tua Murong di tahun-tahun awalnya. Jika dia berdiri di sisi Xiao Che, harapan kemenangan mereka akan sangat meningkat.
Setelah 4 hari, Komandan Tentara Sishuo, Lu Bingquan, memimpin 30.000 pasukan menuju lereng Qibai, terlibat dalam pertempuran sengit dengan pasukan Raja Luo. Meski menderita banyak korban, mereka berhasil menembus garis pertahanan musuh mereka untuk maju menuju Hansui. Terbukti, mereka berpihak pada pasukan Hansui, mereka ingin melindungi ibu kota kerajaan Liang. Namun, twist lain dalam kisah itu terjadi malam itu. Tiba-tiba, pembantaian, yang mengguncang seluruh benua Ming Barat, pecah di Hansui. Semua 13.000 tentara Lu Bingquan dibantai oleh susu malam itu. Darah mereka mengotori sungai Hansui menjadi merah. Noda darah bahkan terlihat di arus bawah sungai yang jaraknya lebih dari 15 km. Gunung mayat itu cukup untuk membentuk bendungan yang tinggi. Burung nasar berkumpul di distrik Hansui. Di tengah malam, mereka mengeluarkan tangisan tajam saat berpesta dengan mayat yang membusuk. Itu adalah pemandangan yang mengerikan. 3 hari kemudian, Raja Luo, tampaknya diyakinkan oleh kesetiaan susu kepadanya, memasuki Hansui dengan 150.000 pasukannya. Keesokan harinya, dengan dukungan pasukannya, Raja Luo menyatakan dirinya sebagai penguasa tempat itu saat dia melakukan ritual untuk naik tahta. Dia dikenal sebagai Raja Jingheng. 2 hari kemudian, tentara Meisan, yang terdiri dari 200.000 tentara, tiba di Hansui untuk memihak Raja Luo. Bersama dengan pasukan susu yang terdiri dari 180.000 tentara, pasukan militer Raja Luo mendekati 600.000 orang. Dengan ini, Kekaisaran Liang terpecah menjadi 2, dengan masing-masing bagian dijajah oleh penguasa yang berbeda. 10 hari kemudian, Kaisar Liang, Xiao Ce, tidak tahan lagi menghadapi penghinaan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dia akhirnya mengeluarkan deklarasi perang, dengan banyak pernyataan pedas tertulis di dalamnya. Dia akan memimpin pasukannya secara pribadi untuk berperang. Pasukannya terdiri dari tentara pusat, 90.000 orang, tentara tenggara, 110.000 orang, dan pasukan provinsi setempat, 200.000 orang. Setelah mengumpulkan mereka di satu tempat, dia dengan cepat menuju Hansui. Pertempuran besar menjulang di Cakrawala. Pada hari ke-9 bulan ke-8, Raja Luo berdiri di atas panggung Zaoyang dan memberikan penghormatan kepada para leluhur. Setelah itu, dia memimpin pasukannya dan 150.000 pasukan lainnya dari tentara Meisan menyeberangi sungai, meninggalkan 50.000 tentara dari tentara Meisan dan susu di belakang untuk menjaga Hansui. Pasukan Xiao Ce tetap tinggal di kemah mereka sendiri, tidak berani bertempur langsung. Selama 5 hari, hanya pertempuran kecil yang terjadi, lebih mirip kerusuhan kecil dibandingkan dengan pertempuran tentara. Saat itu, Xiao Ce menjadi bahan tertawaan di Liang. Kaisar Liang takut pada Raja Luo, karena dia tidak berani bertarung langsung. Berita ini menjadi terkenal di seluruh dunia. Karena semua orang mengira Xiao Ce akan kehilangan kerajaannya, Chu Qiao menginstruksikan Mei Xiang untuk berkemas dan memasuki Tangjing. Mei Xiang bingung saat dia mempertanyakan motifnya. Chu Qiao melihat ke arah perkemahan susu ke arah timur, pandangannya tiba-tiba menjadi sedikit buram saat dia memikirkan pembantaian yang menimpa tentara Sishuo malam itu. Dia ingat tangisan penderitaan tanpa henti dengan jelas. Perang ini akan segera berakhir. Pada tanggal 17 bulan ke-8, tentara Liang menepis semua kepengecutan mereka, akhirnya terlibat dalam pertempuran dengan tentara Raja Luo di dataran Hulin. Pertempuran berlangsung 1 hari 1 malam, dengan kedua belah pihak tidak menunjukkan niat untuk berkompromi. Kedua belah pihak tahu bahwa ini adalah pertempuran untuk supremasi atas kekaisaran, masa depan yang cerah menunggu pemenangnya. Adapun yang kalah seluruh keluarganya akan dimusnahkan. Saat pertempuran memasuki saat kritisnya, Jenderal Susu tiba-tiba muncul di medan perang. Pasukan Raja Luo bersorak saat mereka menikmati cita rasa kemenangan. Namun, sebelum perayaan mereka berakhir, Jenderal Susu menyerang pasukan Raja Luo, melakukan serangan diam-diam dari belakang.
Pada tanggal 20 bulan ke-8, pasukan Raja Luo dikalahkan. Lebih dari 40.000 pasukannya tewas, sementara yang selamat menyerah. Di bawah pengawalan 2.000 pasukan elit, Raja Luo melarikan diri ke Han Sui, hanya untuk menemukan bahwa 50.000 pasukan yang ditinggalkannya telah terbunuh. Selain itu, tidak ada lagi jalur air keluar dari Han Sui. Didorong oleh keputusasaan, dia bunuh diri di tepi sungai Han Sui. Dengan ini, Raja Jingheng, yang naik tahta hanya selama 11 hari, menghilang dari kancah politik Liang. Hilangnya dia tiba-tiba, seolah-olah dia belum pernah muncul sebelumnya. Pada tanggal 21 bulan ke-8, tentara kerajaan melacak sisa-sisa keluarga Raja Luo, memusnahkan lebih dari 300 keluarga di barat daya. Para wanita ditangkap sebagai pelacur, sedangkan para pria dieksekusi. Dalam satu malam, seluruh keluarganya di sepanjang barat daya tercerabut, wilayah itu menjadi sunyi, tanah tak bertuan. Pada tanggal 27 bulan ke-8, Kaisar Liang kembali ke istana dengan kemenangan. Dia mengizinkan Jenderal Susu, yang telah mengumpulkan pujian besar dalam menetralisir pemberontakan, untuk terus memimpin upaya untuk menyingkirkan pemberontak yang tersisa. Pertumpahan darah terus menyebar ke seluruh tanah Liang, keluar dari Meisan. Pada hari keempat bulan ke-9, Kaisar Liang mengumumkan bahwa setengah dari aset yang disita dari barat daya akan disumbangkan secara merata ke berbagai provinsi dan kabupaten yang menderita akibat perang. Selain itu, dia menurunkan pajak di barat daya selama 5 tahun, untuk dibangun kembali setelah perang. Pada saat itu, reputasi Xiao Ce melambung lebih tinggi lagi. Orang-orang, yang telah kehilangan rumah dan keluarga mereka, berterima kasih atas anugerahnya dalam memberikan mereka bantuan untuk bertahan hidup. Pada hari ke-9 bulan ke-9, Chu Qiao dan rombongannya naik perahu melintasi Han Sui menuju Tangjing. Keadaan normal telah dipulihkan di Liang. Langit masih biru, angin masih memesona. Satu-satunya hal yang berbeda adalah bahwa para pejuang yang telah meninggal tidak akan pernah bisa dihidupkan kembali. Bulan purnama bersinar terang di langit seperti batu giok halus pada tanggal 15 bulan ke-9. Kerumunan besar kunang-kunang berkerumun di sekitar pohon ara di luar istana, memancarkan cahaya biru saat mereka berputar-putar. Istana kekaisaran dingin dan sepi. Tirai putih digantung di mana-mana, sementara lilin putih pucat menggantikan lampu istana yang terang. Dia mengikuti di belakang para pelayan saat dia berjalan perlahan. Istana Jinwu masih sebesar sebelumnya, tapi sekarang tidak ada lagu-lagu merdu yang bertahan hingga malam dan para penari dengan tubuh yang bagus. Istana megah ini tiba-tiba menjadi lebih luas. Pola panah di lengan bajunya menyapu 2 lapis pakaian yang dia kenakan, menyebabkan suara gemerisik. Malam itu damai, hanya burung gagak yang terbang di atas langit yang terlihat bersarang di atap yang tinggi. Warna senja menyebar ke seluruh daratan, bau dupa yang menyengat keluar dari rumpun pohon pinus dan cemara yang lebat. Chu Qiao melihat jauh, mendengar suara para pendeta melantunkan sutra mereka dari kejauhan. Rasa hampa memenuhi hatinya. Mihe Residence masih sama. Pohon ara menghiasi latar belakang bersama dengan kolam teratai, saat jangkrik berkicau dari waktu ke waktu. Cahaya bulan pucat bersinar melalui jendela. Beberapa jendela dibiarkan terbuka di bagian barat tempat itu, menyebabkan angin lembab masuk ke dalam gedung. Tirai putih kehijauan beterbangan di udara saat lonceng anggur antik di depan jendela terdengar. Suaranya masih renyah, terdengar seperti seseorang yang sedang menggedor lapisan es. Xiao Ce duduk di meja di antara tirai, dengan 2 tikar di sisinya. Teko giok hijau dan 2 cangkir anggur putih diletakkan di atas meja. Tirai hijau menari bersama angin saat menyapu istana besar yang kosong. Rambut Xiao Ce dibiarkan tergerai dan digantung di sisinya. Dia mengenakan warna ungu gelap, dengan lapisan demi lapisan awan hijau tersulam di pakaiannya, dengan kesan anggun yang eksklusif untuk para bangsawan. Wajahnya bersinar putih pucat saat dia duduk di sana di bawah sinar bulan, tampak seperti sosok diam dalam potret.
Chu Qiao berdiri di pintu saat dia menopang dirinya pada pilar hijau, tidak tahu bagaimana cara mendekatinya. Angin malam mengangkat tirai dengan lembut. Xiao Ce berbalik, sinar bulan masih menyinari wajahnya. Dia masih tampan. Saat matanya menyipit, dia menunjukkan penampilan seperti rubah yang biasa. Dengan lembut, dia berkata, "Kamu di sini." Suaranya tenang, tetapi menimbulkan kesedihan di hati Chu Qiao saat dia memandangnya. Dia masih orang tua yang sama ketika dia pergi, kurang ajar dan suka bermain, tetapi bijaksana melebihi usianya. Waktu telah berlalu dalam sekejap. Banyak hal telah terjadi yang membuatnya kewalahan. Pada saat ini, saat dia memandangnya, dia merasakan jarak saat hatinya sedikit sakit. Chu Qiao berjalan di depan dan berjongkok di depan Xiao Ce. Matanya berkaca-kaca saat dia cemberut. Xiao Ce tersenyum dan membelai rambutnya, sengaja mengacak-acaknya seperti yang dia lakukan sebelumnya. Sambil tertawa, dia berkata, "Mengapa wajah murung? Aku masih hidup." Dia selalu begitu ceria. Chu Qiao merasa lebih sedih lagi. Sambil memaksakan senyum, dia mengangguk dan menjawab, "Bagus, kamu baik-baik saja." Jendelanya setengah terbuka, bunga teratai terakhir bisa dilihat saat mekar. Xiao Ce menundukkan kepalanya sambil menyentuhkan jarinya ke pola bunga cangkir. Dia seorang pemberontak. Dia tidak bisa dimakamkan di mausoleum kekaisaran. Saya mengubur tubuhnya di pegunungan Luofu. Embusan angin bertiup ke dalam istana, menyebabkan lonceng angin mengeluarkan serangkaian suara. Saat mereka melihat ke atas, mereka melihat pola indah yang diukir pada lonceng angin. Pada ujungnya, pola seni bunga yang indah dapat dilihat, dihiasi dengan lapisan bubuk emas di atasnya. Warnanya tetap segar meski telah melewati gelombang waktu. Xiao Ce meneguk satu cangkir anggur. Dengan ekspresi tenang di wajahnya, dia berkata dengan jelas, "Fuer juga dimakamkan di sana." Dia mendongak, pandangan yang dalam di matanya. Dengan pandangan filosofis di matanya, dia melanjutkan, "Mereka tidak dilahirkan pada hari yang sama, tetapi mereka dikuburkan bersama." Kematiannya tidak sia-sia. Istana menjadi tenang. Chu Qiao duduk di samping Xiao Ce, menemaninya sambil menenggak cangkir demi cangkir anggur. Dia tidak duduk di seberangnya, karena dia tahu bahwa kursi itu tidak disediakan untuknya. Di bawah sinar rembulan yang sepi, dia sedang menunggu seseorang yang tidak akan pernah bisa dia lihat lagi.